Pria ini bernama Arafin. Ia adalah seorang anak miliarder kaya asal India, yang kini tinggal di Amerika bersama ayah dan ibunya. Sebagai seorang anak miliarder, Afin dan sahabatnya yang bernama Basha, mereka selalu bersenang-senang menikmati kemewahan dunia di sebuah hiburan. Karena kebiasaannya tersebut, kini sang ayah pun tidak menyukai sifat Afin, yang selalu berfoya-foya hingga membuat tagihannya mencapai 500 juta dalam satu bulan. Sang ayah juga mencoba menasehati agar anaknya itu bisa hidup lebih hemat dan tidak berlebihan, mengingat masih banyak orang di luar sana yang hidup serba kekurangan. Namun Afin yang memang sudah berada di zona nyaman dengan kebiasaannya, ia pun tidak memperdulikan nasihat sang ayah, karena baginya kehidupan yang dia jalani sekarang sangat wajar sebagai seorang anak miliarder. Kemudian Afin dan Basha pun kembali ke tempat hiburan langganan mereka, yang tidak lain untuk bersenang-senang dan berfoya-foya dengan uang ayahnya itu. Saat di sana Afin tertarik kepada seorang gadis yang amat sangat cantik, hingga ia berusaha mendekat untuk mengajaknya menari bersama. Namun sayangnya hal tersebut malah diketahui oleh pacar dari gadis itu, yang secara langsung murka hingga terjadilah perkelahian antara mereka. Akibat dari perkelahian itu, kini Afin dan Basha pun harus ditangkap oleh polisi, hingga dengan rasa malu sang ayah datang untuk membebaskan mereka berdua. Lalu ketika di rumah dan pada saat mereka sedang dinasehati, tiba-tiba saja terdengar suara tembakan dari seorang pemuda, yang tidak lain adalah pacar dari si gadis yang digoda oleh Afin. Sampai karena kelakuan anaknya itu, kini sang ayah pun menjadi sangat stres. Lalu ia berpikir untuk memberi Afin pelajaran dengan mengirimnya ke sebuah desa di India. Namun Afin yang mendengar itu, ia pun secara langsung menolak dengan beralasan bahwa ia belum siap. Namun karena terlanjur kecewa, sang ayah pun sedikit memaksa dan meminta Afin untuk memanfaatkan liburannya di India. Di balik itu, di India sendiri terlihat perhatian masyarakat yang sedang fokus dengan dunia politik, karena diketahui kalau sebentar lagi akan diadakan pemilu. Di sana terlihat seorang pria bernama Bhargav, yang merupakan salah satu kontestan terdepan yang bersih keras ingin ikut serta dalam pemilu kali ini. Bhargav juga dikenal sebagai pengusaha licik yang sangat kaya, dan ia juga memiliki masalah dari limbah pabrik miliknya yang tidak pernah terselesaikan hingga saat ini. Saat itu Bhargav datang bersama ayahnya untuk meminta restu dari ketua partai, namun di sana ketua partai menasihati Bhargav untuk menyelesaikan terlebih dahulu masalah limbah pabriknya. Dan apabila masalah limbah pabrik miliknya sudah bisa terselesaikan, maka mulai saat itu mereka bisa memikirkan cara untuk mendapatkan hati rakyat demi menaikkan popularitas. Di sisi lain terlihat Afin yang saat itu mencoba membujuk Basha alias sahabatnya, agar Basha bersedia menemaninya berlibur di India. Lalu setibanya di bandara India mereka sangat kaget karena dijemput dengan mobil rongsok, hingga kekagetan itu bertambah setelah mereka melihat rumah yang jauh dari kata mewah. Sampai karena hal itulah kini Afin dan Basha memutuskan untuk menginap di sebuah hotel terbaik sampai liburannya di India berakhir. Keesokan harinya Afin dan Basha pun jalan-jalan ke sebuah mall, sembari melihat kecantikan gadis India yang pernah diceritakan oleh ibunya. Hingga tak berselang lama secara tidak sengaja Afin ditabrak oleh seorang gadis bernama Neha, yang membuat Afin sangat terpesona dengan kecantikan yang dimiliki oleh Neha. Lalu di pandangan pertamanya itu dengan percaya diri Afin menghampiri Neha, untuk mengajaknya berkenalan dan saling berbagi nomor HP. Namun ternyata sikap Afin ini malah membuat Neha menjadi tidak simpati, dan karena itu juga membuat Afin menjadi sangat kesal dan seolah kecewa kepada Neha. Tak lama setelah pulang dari mall Afin dan Basha pun berniat akan menyewa mobil,
Namun saat ingin membayar semua kartu ATM miliknya sama sekali tidak berfungsi. Lalu pada saat mereka menanyakan tentang masalah ini kepada pihak bank, terungkap kalau semua uang di rekeningnya telah kosong karena sudah ditarik oleh ayah Afin. Kini Afin yang mengetahui hal itu ia pun menjadi sangat stres. Ia juga mencoba menelpon sang ayah dan meminta untuk mengirimkan kembali uang ke rekeningnya, namun sang ayah menolak dan memberitahu bahwa Afin hanya diberi jatah 1 juta rupiah dalam sebulan. Lalu pada malam harinya Afin mencoba menghubungi semua teman-temannya untuk meminjamkannya uang, namun sayangnya tidak ada yang mau membantu termasuk dengan ibunya yang tidak bisa berbuat banyak. Karena tidak ada pilihan lain mereka pun berusaha kabur dari hotel untuk menghindari tagihan, akan tetapi aksi yang mereka lakukan justru diketahui oleh seorang pegawai hotel. Dan mereka juga harus mengaku bahwa mereka tidak memiliki uang sama sekali, lalu memberikan paspor sebagai jaminan sampai mereka bisa melunasi semua tunggakan. 2 లక్షలైంది బిల్లు. Kini Afin dan Basya semakin tak berdaya dan tidak ada pilihan lain, selain mencari kunci rumah kumuh karena kini mereka terpaksa akan tinggal di sana. Lalu sejak saat itu mereka juga hanya bisa pasrah merenungi nasib kehidupan baru, yang jauh dari kata mewah seperti halnya saat mereka tinggal di Amerika. Mereka juga mulai belajar mandiri dengan mengatur pengeluaran biaya makan hingga mencuci pakaian sendiri, karena uang 1 juta rupiah tak akan cukup dengan gaya hidup yang pernah mereka jalani. Pada suatu malam ketika mereka sedang berjalan di sekitar kompleks, tanpa sengaja mereka ditabrak oleh seorang gadis yang ternyata dia adalah Neha, gadis yang sebelumnya membuat Afin sangat terpesona sekaligus kecewa. Mengetahui itu Afin pun lantas berpura-pura pincang sambil meminta pertanggungjawaban Neha, hingga Neha menawarkan mereka sejumlah uang untuk biaya pengobatan. Namun ketika mereka berdua sedang berdiskusi soal besaran uang tersebut, tiba-tiba saja Neha kabur dari sana secara diam-diam. Keesokan harinya terlihat Afin yang sangat senang ditelepon ayahnya, lalu berharap sang ayah berubah pikiran dan mengirimkan uang agar mereka bisa kembali ke Amerika. Namun sang ayah yang memang belum bisa memaafkan justru menyuruh mereka kuliah di karena mendaftarkan mereka di kampus yang ada di
Film diawali dengan memperlihatkan seorang miliarder bernama Krishna Mohan, yang sangat marah karena melihat anak sulungnya yang bernama Shiva menikah tanpa sepengetahuannya. Sementara itu Shiva sengaja melakukannya karena ia tahu kalau ayahnya akan marah, karena ia menikah dengan orang yang tidak sederajat dengan keluarganya. Kemudian adegan berpindah kepada seorang anak bungsu bernama Siris, yang merupakan seorang pebisnis sama seperti ayahnya yaitu Krishna Mohan. Saat itu Siris tanpa sengaja melihat seorang gadis cantik bernama Anum, dan langsung membuat Siris jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun sayangnya pada saat Siris akan mendekati gadis itu, tiba-tiba saja ia telah pergi bersama teman-temannya. Kemudian gadis yang ia cintai itu terjatuh dari tebing es saat sedang mendaki, dan tanpa sengaja tergeletak tepat di atas mobilnya. Lalu tanpa pikir panjang Siris pun kemudian langsung membawanya ke rumah sakit, dan setelah itu Siris meninggalkan Anum karena bermaksud akan menjenguknya di keesokan harinya. Namun sayang pada keesokan harinya saat Siris kembali untuk menjenguk Anum, terlihat Anum yang sudah tidak ada karena sudah pulang bersama teman-temannya. Setelah itu Siris yang terus-menerus dihantui rasa penasaran terhadap Anum, ia pun menyuruh asistennya untuk mencari tahu lebih dalam tentang siapa Anum sebenarnya. Lalu tak perlu waktu lama sang asisten pun akhirnya mendapatkan sedikit informasi tentang Anum, dan ternyata ia berasal dari Dibat dan sedang berkuliah di Visa. Sampai karena informasi itu kini Siris pun terlihat sangat bahagia, karena dengan informasi itu akan memudahkannya untuk mengejar cintanya itu. Thank you, Raju. Kemudian scene berpindah dan menjelaskan tentang Anum, hingga terungkap kalau Anum ini merupakan seorang gadis yang terlahir dari keluarga yang sederhana. Anum sendiri hanya diasuh oleh nenek dan ayahnya yang bernama Jaganatam, karena diberitahu kalau ibu Anum ini telah lama meninggal dunia. Selain itu di keluarga tersebut Anum juga sangat disayang oleh ayahnya, dan setiap Anum menginginkan suatu hal pasti akan ayahnya penuhi, walaupun dengan meminjam uang kepada sahabat baiknya. Setelah perjanjian itu Siris pun pergi ke kampus Anum, dan merencanakan sesuatu bahwa ia akan berpura-pura menjadi orang biasa. Lalu sesampainya di sana Siris memikirkan cara agar Anum bisa meliriknya, hingga ia mendapat sebuah ide akan berpura-pura melawan seorang pencopet yang mencuri dompetnya. Kemudian Anum yang panik pun mencoba menghentikan Siris, lalu mengatakan kalau hal itu akan percuma karena para pencopet itu telah pergi jauh dan dapat membahayakan Siris. Dan sesuai dengan rencananya kini Siris pun langsung marah kepada Anum, karena Anum telah menghentikan dirinya untuk mengejar para pencopet itu. Lalu Siris juga meminta Anum untuk bertanggung jawab dan mengurusnya, dengan alasan kehilangan identitas karena semuanya berada di dalam dompet yang dicuri tersebut. Anum pun kemudian meminta maaf kepada Siris, tapi karena ini sebuah rencana Siris pun tidak menghiraukan permintaan maaf itu. Lalu karena hal itulah kini Anum menjadi sangat kesal, lalu diam-diam meninggalkan Siris karena Siris terus-menerus mengikutinya kemanapun ia pergi. Dan semenjak kejadian tersebut kini Siris pun juga ikut kesal, lalu ia menjebak Anum dengan melaporkannya ke polisi dan menyiarkannya di televisi. Sementara Anum yang takut ia pun langsung mendatangi Siris yang sedang berada di kantor polisi, dan membawanya bersama temannya untuk pulang. Lalu saat itu teman Anum berjanji bahwa ia akan membawa dompet beserta isinya kepada Siris, sehingga untuk sementara waktu Siris bersama Anum sebelum dompetnya kembali. Kemudian adegan berpindah kepada ayah Anum yang sedang berada di kampus, untuk membayar kuliah Anum sembari memastikan bahwa Anum tidak memiliki masalah di kampus. Lalu setelah sang ayah memastikan kalau Anum memang baik-baik saja, kini ia pun memberikan hadiah berupa handphone, di mana handphone tersebut adalah dambaan yang selama ini ingin Anum miliki. Setelah itu ketika Anum sudah pulang dari kampusnya, kini ia harus dihadapkan dengan sikap menjengkelkan dari Siris. Di sana Anum juga membuatkan KTP sementara untuk Siris, dan hal itu sengaja Anum ajukan agar Siris pergi dan tidak mengganggu kehidupannya lagi. Namun sayangnya pembuatan KTP sementara itu sama sekali tidak bisa dipercepat, karena ternyata polisi tersebut sudah bekerja sama dengan Siris. Tak lama dari itu teman Anum yang bernama Sukma,
ia mengetahui bahwa sebenarnya Siris ini tidak kehilangan dompetnya, dan ia juga berniat akan memberitahukannya kepada Anum. Namun Siris yang memang sudah merencanakan ini semua, ia pun mencoba mencegah Sukma dan memberitahu alasan ia melakukan semua itu. Swapnika, please. Kemudian adegan berpindah kepada Siris yang baru pulang ke rumahnya, dan kedatangannya itu disambut hangat oleh semua keluarga terutama oleh kedua orang tuanya. Lalu pada saat makan malam Siris bercerita bahwa ia sedang jatuh cinta kepada seorang gadis. Akan tetapi tanggapan dari kakaknya berbeda karena sebenarnya Siris sudah dijodohkan oleh ayahnya kepada seorang gadis bernama Ruba. Di mana sang ayah ini sengaja melakukan perjodohan tersebut karena ingin menikahkan Siris dengan keluarga yang sepadan alias keluarga kaya yang sama seperti keluarganya. Kemudian Siris pun membujuk ayahnya agar membatalkan perjodohan tersebut, namun sayang ayahnya itu tetap bersikukuh bahwa anaknya harus menikah dengan orang yang sederajat dengannya. Karena menurut pandangan sang ayah kalau orang yang berada di bawahnya hanya ingin harta saja, tanpa adanya cinta sehingga rumah tangga yang dijalani pasti tidak akan samawa. Pandangan ayahnya tersebut tentu ditentang keras oleh Siris, dan Siris pun menantang ayahnya bahwa ia akan mendapatkan cinta yang tulus tanpa adanya harta dan tahta. Dan jika tantangan itu gagal Siris bersedia untuk menikah dengan gadis pilihan sang ayah, sehingga tanpa pikir panjang sang ayah langsung menyetujui tantangan tersebut, karena ia yakin bahwa tidak akan ada wanita yang mau dengan seorang lelaki yang tidak memiliki harta ataupun tahta. Pada suatu malam ketika ayah Anum menanyakan hasil ujian Anum melalui telepon, Anum mengatakan kalau hasil ujiannya sangatlah memuaskan. Di sana juga ada Siris yang sangat dekat dengan Anum, lalu secara langsung ia mengundang semua tetangga untuk merayakan hasil ujian Anum. Namun saat perayaan tersebut terdengar satu perkataan tetangga yang kurang baik didengar, hingga membuat Anum murka dan menyuruh para tetangga termasuk Siris untuk pergi. Lalu di sini Siris pun meminta maaf dan mengatakan bahwa pencapaian Anum itu sangat berarti baginya, lalu menyatakan perasaan kalau ia sangat menyukainya. Namun sayang Anum yang nampak tidak memperdulikan perkataan dan perasaan yang Siris katakan, ia pun lebih memilih pergi meninggalkan Siris seorang diri. Tak lama dari itu Anum mendapatkan kiriman kue dari sang ayah, untuk merayakan keberhasilan dan mengatakan hal yang sama bahwa pencapaian Anum itu adalah hal yang sangat berarti bagi ayahnya. Sementara Anum yang mendengar perkataan itu ia pun langsung terdiam, karena merasa bersalah kepada Siris yang tadi mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan sang ayah. Lalu karena itu kini Anum pun mencoba menelepon Siris untuk meminta maaf, namun terdengar suara dari telepon di bawah kasur dan ternyata Siris sudah ada di sana. Sampai Anum yang mengetahui itu ia pun hanya bisa tersenyum dan terkagum-kagum, karena walaupun ia telah memarahi dan mengusirnya Siris selalu ada di dekatnya. Bahkan Siris juga turut membantu Anum dengan sepenuh hati, membereskan ruangan yang tadi digunakan untuk merayakan keberhasilan Anum. Setelah itu untuk mengurangi rasa bersalahnya Anum mencarikan pekerjaan untuk Siris, karena ia tidak mau kalau Siris menjadi orang pengangguran. Bahkan Anum yang memang berniat ingin meminta maaf kepada Siris, ia juga memberikan Siris sebuah sepeda untuk pulang dan pergi saat bekerja. Tanpa merasa keberatan Siris pun menerima semuanya dengan sangat baik. Dan di hari demi hari mereka pun semakin dekat, hingga tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka berdua. Kemudian Siris memberikan Anum sebuah pakaian dari uang hasil kerjanya, dan lagi-lagi Anum merasa kagum dan terharu atas perjuangan Siris terhadapnya. Sampai karena itu juga Anum pun berniat untuk membalas cinta Siris kepadanya, dengan mengajak Siris untuk bertemu besok di suatu taman. Keesokan harinya ayah Anum menemuinya di kampus bersama sahabatnya, dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa sahabatnya itu akan menjodohkan Anum dengan anaknya yang bernama Arul. Kemudian ayah Anum yang mendengar itu ia pun langsung menerima lamaran tersebut dengan senang hati, sementara Anum sendiri ia hanya terdiam tidak berkata sepatah kata pun, karena saat ini Anum sudah memiliki perasaan cinta kepada Siris. Dan ternyata Arul ini sudah jatuh cinta kepada Anum sejak dari dulu, dan Arul juga sangat bahagia saat mengetahui bahwa ia akan segera menikah dengan Anum. Lalu setelah perbincangan itu terlihat Anum yang langsung pergi menemui Siris, dan mengatakan kepada Siris bahwa ia tidak menyukai dan menyuruh Siris untuk pergi meninggalkannya.
Dan tentunya hal tersebut sangat terpaksa Anum ungkapkan, karena ia tidak tahu harus berkata apa lagi dan tidak mau Siris merasa sakit hati. Sementara Siris yang mendengar perkataan itu ia pun menanyakan apa alasannya, akan tetapi Anum langsung pergi tanpa menjawab pertanyaan tersebut. Namun tanpa perlu jawaban dari Anum, Siris pun mendapatkan jawaban atas rasa penasarannya, yaitu saat Siris mencoba memeluk Anum namun Anum mendorongnya hingga Siris hampir tertabrak mobil. Di mana mobil yang hampir menabrak tersebut tak lain adalah milik Arul, calon tunangan Anum yang secara langsung keluar untuk mendekati Anum. Hingga dari kejadian tersebutlah kini Arul pun mulai mengetahui bahwa Anum sengaja menolaknya karena ia telah menerima lamaran pria lain. Namun saat itu Siris memperkenalkan diri sebagai sahabat Anum kepada Arul, dan hal itu sengaja Siris lakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara Anum dan Arul. Setelah itu Siris yang memang masih ingin memperjuangkan cintanya, ia pun mendatangi keluarga Anum dan berpura-pura sebagai sahabat dekat dari Anum. Bahkan Siris juga mengatakan kalau ia akan membantu acara pernikahan Anum, hingga membuat Anum sangat kaget namun bagaimanapun juga Sirislah yang ada di hati Anum. Keesokan harinya terlihat ayah Anum yang mengajak Siris untuk menemaninya menyewa sebuah wedding organizer pernikahan Anum. Saat itu pihak tersebut menolak karena uang yang diberi ayah Anum tidak cukup, hingga membuatnya sedih karena ia menginginkan pesta yang mewah untuk anak kesayangannya itu. Namun tanpa sepengetahuan ayah Anum, Siris pun mengirimkan uang dengan jumlah besar kepada pihak wedding organizer itu, dan membuat pihak tersebut menawarkan gratis dengan alasan hari jadi perusahaannya yang ke-100. Sampai karena hal itulah kini ayah Anum pun menjadi sangat senang, lalu mengajak Siris untuk menggadaikan sertifikat rumah miliknya, untuk membelikan Anum sebuah perhiasan agar Anum merasa bahagia. Lalu pada saat Anum dan Arul sedang bersama dengan tingkah yang saling kaku, dengan sengaja Siris mengejek Anum hingga Anum marah dan ia mengajak Arul berfoto mesra. Sementara Siris yang tanpa Anum sadari ia pun hanya bisa terdiam, tak berkata sepatah kata pun karena merasa sakit hati melihat Anum yang sangat mesra bersama dengan Arul. Syam Sundar Garu. Kemudian adegan berganti ke acara pertemuan kedua keluarga, di mana keluarga Anum dan keluarga Arul saling bertemu satu sama lain. Pada acara itu Arul mengatakan cinta tulusnya kepada Anum, akan tetapi Anum malah mengungkapkan cinta kepada ayahnya dan tidak mengungkapkan perasaan sebenarnya kepada Arul. Siris yang mendengar jawaban itu ia pun terlihat sangat bahagia, dan ia juga memprovokasi Arul bahwa sebenarnya Anum benar-benar tidak mencintainya. Hingga karena jawaban itu juga kini Arul pun menjadi sangat marah, hingga ayah Anum harus memohon dan meminta maaf kepada Arul atas kesalahan yang dilakukan Anum. Lalu Arul yang mendengar permohonan maaf dari ayah Anum ia pun memaafkannya, dan ia juga meminta maaf karena ia sudah emosi dan hampir membuat acara jadi berantakan. Sementara Siris yang melihat kalau semuanya kembali membaik, ia kembali memprovokasi lagi dan berencana untuk mengacaukan acara pertemuan keluarga tersebut. Namun Anum yang tidak mau membuat ayahnya malu ia pun langsung marah kepada Siris, dan dengan sengaja Anum juga mengatakan cinta kepada Arul di hadapan Siris. Lalu tanpa sepengetahuan Siris tiba-tiba saja sang ibu sengaja datang menemuinya, untuk merayakan hari ulang tahun anak tercintanya tersebut. Saat itu Siris merasa sedih karena ia sendiri tidak mengingat hari ulang tahunnya sendiri, karena terlalu sibuk mengejar cinta yang malah membuatnya menderita. Sementara sang ibu yang mengetahui hal itu ia pun berniat ingin membantu Siris, namun Siris menolak dan meminta ibunya itu untuk pulang saja. Keesokan harinya Siris mendatangi keluarga Anum dan memberikan setumpuk uang, dengan alasan bahwa uang tersebut adalah titipan dari orang yang dijadikan penggadai rumah dari ayah Anum. Lalu tanpa diduga terlihat ibu Siris juga datang dan ikut menjalankan rencana Siris, dan ibunya tersebut berperan sebagai pegawai wedding organizer yang akan mengurus semuanya hingga selesai.
Film diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil yang berhenti di depan sekolah. Namun tiba-tiba, terlihat sekelompok orang bertopeng yang menghampiri, lalu menghajar orang yang ada di dalam mobil tersebut. Diketahui orang yang ada di dalam mobil tersebut bernama Neha. Dan akibat dari peristiwa itu, kini Neha pun harus dirawat di rumah sakit karena mengalami beberapa luka yang sangat parah. Singkat cerita 2 bulan pun telah berlalu, dan kini Neha mulai kembali sadar. Saat itu Neha menghampiri seorang guru di sana, untuk menanyakan kenapa saat ini banyak orang-orang yang menjauhinya, dan tak ada yang mempercayainya lagi. Lalu sang guru itu pun menyarankan agar Neha mengadukan semua masalahnya kepada Tuhan, dan terus berdoa agar Tuhan mau membantu Neha melewati semua masalahnya. Kemudian adegan berpindah kepada seorang pria bernama Roni. Ia adalah seorang perwira terbaik yang ditugaskan di daerah Kashmir, dan saat itu sedang memberantas para penjahat di sana. Pada suatu hari Roni mendapat pesan dari mantan pacarnya, yang memberitahukan jika saat ini si mantan sedang mendapat sebuah masalah, dan ia meminta tolong kepada Roni untuk membantunya. Lalu Roni yang mengetahui hal itu langsung meminta izin kepada atasannya untuk mengambil cuti selama 7 hari, mengingat Roni juga tak pernah mengambil cuti selama 4 tahun terakhir. Saat dalam perjalanan Roni mengingat 4 tahun sebelumnya saat ia duduk di bangku sekolah. Ternyata, waktu itu Roni menyukai seorang perempuan bernama Neha, namun karena kelakuan Roni yang kurang sopan di depan ayah Neha, si ayah menyuruhnya untuk menjauhi Roni. Akan tetapi Neha tak pernah memperdulikan perkataan sang ayah, dan tetap menjalin hubungan dengan Roni. Sampai pada suatu hari Roni berjanji kepada Neha, apapun masalah Neha yang dihadapi suatu hari nanti, ia akan tetap membantu Neha bagaimanapun caranya. Bahkan Roni dan Neha sempat menikah tanpa sepengetahuan sang ayah, hingga sang ayah mengetahui hal itu dan ia sangat tidak merestui hal tersebut. Kemudian adegan berpindah ke masa kini, di mana terlihat Roni datang ke sebuah kafe untuk menemui Neha. Saat itu Neha mengatakan kalau sekarang Neha sudah punya anak dan suami, sementara sang ayah sudah meninggal. Lalu Neha bercerita jika pada suatu hari ia sedang mengantarkan anaknya ke sekolah, ia didatangi oleh 2 orang pria bertopeng yang menghajar Neha lalu mencuri anaknya yang bernama Ria. Dan sekarang, Neha meminta tolong kepada Roni untuk menyelamatkan anaknya, karena hanya Roni satu-satunya harapan Neha untuk menemukan kembali anaknya. Setelah itu saat Roni menginap di sebuah hotel, ia sangat bimbang tentang hatinya. Di satu sisi Roni kecewa terhadap Neha yang kini telah menikah dengan orang lain, sementara di sisi lain Roni juga tidak mungkin mengingkari janjinya untuk membantu Neha apapun masalahnya. Keesokan harinya Roni mendatangi sebuah showroom yang dimiliki oleh Usman untuk membeli mobil. Di sana mereka pun saling berkenalan, dan Usman sangat menghormati Roni karena Roni adalah seorang tentara yang rela menghabiskan hidupnya untuk menjaga negara. Singkat cerita Neha dan Roni pun bertemu kembali, dan Neha sangat menaruh harapan kepada Roni untuk bisa menemukan anaknya kembali. Di sana Neha juga mengatakan kalau dirinya sudah melapor polisi, namun para polisi itu sudah 2 bulan belum juga menemukan petunjuk apapun tentang anaknya. Sementara itu, suami Neha yang bernama Sehar sudah sangat frustasi, karena Neha terus saja menanyakan keberadaan sang anak. Kemudian Roni yang penasaran pun mengajak Neha kembali datang ke kantor polisi, untuk bertemu dengan inspektur polisi bernama Separ. Namun di sana, Separ mengatakan kalau polisi akan menutup kasusnya, karena sudah 2 bulan ini polisi tak menemukan petunjuk apapun. Bahkan, Separ juga mengatakan jika Neha untuk mengikhlaskan saja anaknya, dan membuat anak baru sambil menggoda Neha. Yang jelas saja membuat Roni tak terima, lalu menghajar Separ dan polisi lainnya yang ada di sana.
Akibat dari kekacauan itu, kini Roni pun harus ditangkap lalu disiksa oleh para polisi di sana. Sementara Neha ia disuruh untuk pulang karena Roni akan ditahan beberapa hari. Namun, para polisi yang melihat identitas Roni sebagai seorang perwira, mereka pun langsung menghentikan penyiksaannya. Lalu saat itu datang seorang komisaris polisi bernama Ajay, yang saat itu menasihati Roni agar Roni lebih menghargai polisi walaupun Roni seorang perwira. Dan di sana Ajay juga mengingatkan kalau polisi dan tentara harus sama-sama menjaga kedaulatan negara, lalu membebaskan Roni saat itu juga. Keesokan harinya terlihat Roni dan Usman yang mendatangi tempat sekolah Ria, untuk menanyakan tentang Ria kepada kepala sekolah. Namun anehnya, kepala sekolah itu mengatakan kalau pihak sekolah tak pernah mempunyai murid bernama Ria, dan tidak pernah terjadi penculikan di sana. Kemudian Roni pun menemui Neha lalu bercerita kalau pihak sekolah tak mengenal nama Ria, dan tidak ada kejadian penculikan di area sekolahnya. Saat itu Neha menjawab kalau pihak sekolah sengaja mengatakan itu, karena mereka tidak ingin sekolahnya tercemar atas kejadian anaknya yang hilang. Lalu di sana Roni meminta foto Ria untuk memudahkan pencarian, dan ingin bertemu dengan Sehar suami Neha. Namun di sini Neha mengatakan jika ia tak mempunyai foto Ria di rumah dan suaminya jarang pulang dengan alasan bisnis di luar kota. Lalu di sela-sela obrolan mereka, tiba-tiba saja Neha meminta Roni untuk bersembunyi karena adik ipar Neha yang bernama Suni datang untuk mengawasi Neha atas perintah kakaknya. Esok harinya Roni mendatangi sebuah gedung yang berada tepat di seberang sekolah Ria. Saat itu Roni menyamar sebagai polisi, lalu meminta satpam menunjukkan rekaman CCTV tepat pada saat kejadian penculikan Ria. Namun setelah dicek, ternyata ada rekaman yang sudah menghilang, dan Roni malah melihat kalau adik ipar Neha yaitu Suni, datang ke tempat tersebut tepat sehari sebelum kejadian. Sampai karena hal itulah kini Roni pun beranggapan jika Suni terlibat dalam penculikan Ria. Kemudian adegan berpindah ke kantor polisi, di mana kita diperlihatkan kepada seorang pria bernama Raj. Ia adalah seorang polisi yang baru dipindah tugaskan ke kota tersebut, dan diketahui kalau Raj ini adalah seorang polisi bengis yang berhasil menumpas kejahatan di wilayahnya dulu bertugas. Sementara di tempat lain, terlihat Roni yang sedang membuntuti Suni. Ia dikejutkan oleh Usman si pemilik showroom yang ada di sana sedang memberikan sekantung narkoboy kepada anak buah Suni. Lalu, ketika Roni berusaha mengikutinya, tiba-tiba setelah berhasil menumbangkan mereka, Roni pun menanyakan tentang Ria, namun mereka tidak tahu menau tentang Ria. Lalu Roni pun bergegas menemui Usman untuk menanyakan siapa sebenarnya Suni, dan bercerita kalau dirinya sedang mencari seorang anak perempuan bernama Ria, yang dicurigai diculik oleh Suni pamannya sendiri. Namun, di sana Usman mengatakan, jika selama ini ia tidak pernah mendengar kalau Suni telah menculik seorang anak kecil, apalagi itu adalah keponakannya sendiri. Keesokan harinya semua orang dikejutkan dengan tersebarnya surat kabar yang memberitakan tentang hilangnya Ria. Ternyata hal tersebut dilakukan oleh Roni yang saat itu menyamar sebagai polisi yang bernama Anan Tiagi. Berita tersebut terdengar juga oleh Sehar suami Neha, sampai di suatu kesempatan Sehar bertemu dengan Anan Tiagi, yang padahal orang yang ditemuinya adalah Roni. Di sana Roni berpura-pura menjadi Anan Tiagi, lalu bercerita kalau ia tak sengaja bertemu dengan Neha di sebuah kafe. Lalu Neha mengatakan kalau putrinya telah diculik dan ia hanya mencoba untuk membantu Neha. Lalu di sana Sehar membenarkan jika pada saat itu Neha mengalami perampokan, dan Neha mengalami koma selama 10 hari karena kepalanya mengalami benturan. Bahkan Neha yang pada saat itu sedang mengandung juga keguguran, dan dokter mendiagnosa kalau Neha mengalami PTSD, yaitu stres pasca trauma. Dan semenjak itu, Neha selalu bertanya kepada semua orang di mana anaknya yang bernama Ria. Bahkan Neha juga sempat melapor polisi yang padahal mereka belum mempunyai anak. Selain itu Neha juga kerap kali menanyakan di mana foto Ria, dan semua itu terjadi akibat penyakit stres pasca trauma yang dialami oleh Neha. Sampai karena penjelasan tersebut membuat Roni tampak syok dan bingung, dan merasa kecewa karena selama ini ia sudah habis-habisan membantu Neha.
Setelah itu Roni pun bergegas menemui Neha, lalu mengatakan kalau Neha mengalami stres pasca trauma, serta Neha dan Sehar tidak mempunyai anak. Namun di sana Neha menjawab kalau ia benar-benar mempunyai anak, namun Sehar memang sudah tidak peduli dengannya. Sementara Roni yang merasa kecewa kepada Neha, ia membanting kunci mobilnya, dan menganggap jika semua omongan Neha adalah omong kosong. Namun, saat Roni hendak meninggalkan Neha dan mengambil kunci mobilnya, ia melihat pengukur tinggi badan anak kecil, yang artinya Ria itu memang ada. Lalu saat Roni hendak menghampiri Neha kembali, ternyata Neha melompat dari lantai untuk bunuh diri, karena Neha kecewa semua orang tidak ada yang percaya padanya lagi. Setelah itu Roni pun pulang dengan rasa bersalah, karena ia tidak mempercayai Neha. Lalu keesokan harinya, Raj datang ke rumah Sehar untuk meminta keterangan tentang kematian istrinya yaitu Neha. Di sana Sehar mengaku kalau saat kejadian ia tidak ada di rumah, karena sedang berada di luar kota. Sampai Raj mendapat petunjuk dari HP Neha, kalau terakhir kali Neha berkomunikasi dengan Roni. Lalu Shepard juga mengatakan kepada Raj, kalau Roni juga pernah datang ke kantor polisi dengan Neha dan membuat kekacauan dengan menghajar para polisi. Sampai karena hal tersebutlah kini Raj pun mencurigai Roni, kalau Roni telah membunuh Neha. Di tempat lain Roni kedatangan Usman, yang saat itu menyesal karena dulu tak memberitahu Roni kalau Ria itu memang ada. Usman juga mengatakan jika ia sempat melihat anak buah Suni sedang menyandera Ria, namun Usman sengaja tak memberitahu Roni karena takut jika Suni akan membunuhnya. Singkat cerita Roni pun datang untuk menemui Suni yang pada saat itu sedang ada di sebuah pesta, sampai terjadi perkelahian di sana. Sementara itu Raj yang mendapatkan kabar tentang kekacauan itu, ia langsung datang dengan anak buahnya lalu menangkap Roni dan Sani. Lalu saat Roni sedang di dalam sel, ia berteriak kenapa menangkap orang yang tidak bersalah, lalu menantang Raj untuk berduel di dalam sel. Saat mereka berduel, Ajay datang lalu menghentikan mereka. Di sana Roni mengatakan kalau dalang penculikan itu adalah Suni, dan Roni mempunyai buktinya. Lalu singkat cerita, mereka dipertemukan dengan Usman, yang pada saat itu mengatakan kalau dalang penculikan itu adalah Suni, dan ia melihatnya langsung. Kemudian Ajay pun mendatangi Suni untuk menginterogasinya. Namun, karena Suni yang terus menjelekkan kepolisian, membuat Raj menodongkan pistol karena merasa tak terima. Sampai karena Suni mengambil pistol Ajay dan menodongkannya, Ajay pun terpaksa harus menembak mati Suni karena sudah sangat membahayakan. Sementara itu terlihat Roni yang kecewa, karena ia merasa hanya Suni lah yang dapat menuntun dirinya untuk menemukan Ria. Hingga di satu kesempatan Ajay menasehati Roni, lalu mengatakan jika ia paham betul perasaan Roni mengingat ia juga pernah mengalami hal yang sama, yaitu kehilangan istri dan anaknya karena kecelakaan. Di sisi lain terlihat Usman yang didatangi anak buah Sehar, lalu Usman dihajar habis-habisan. Kemudian Roni meminta bantuan kepada Ajay untuk segera memecahkan kasus penculikan ini, dan ia juga curiga kalau Sehar terlibat dalam kasus ini. Lalu Roni pun menghampiri showroom milik Usman, dan terkejut melihat Usman yang sedang terkapar di sana. Namun saat Roni hendak menolong Usman, tiba-tiba ia diserang oleh anak buah Sehar. Sampai pada akhirnya Roni pun berhasil menghabisi mereka semua, sementara Usman meninggal dunia. Lalu, Roni tak sengaja menemukan ponsel milik anak buah Sehar, dan saat dicek ternyata Ajay terlibat atas kasus penculikan itu. Kemudian salah satu anak buah Sehar yang masih sekarat mengatakan, kalau sekarang Ajay sudah pulang ke rumahnya yang berada di tengah hutan, dan dijaga oleh banyak tentara bayaran.
Lalu Roni yang murka pun secara langsung bergegas ke rumah Ajay, dan sempat dihadang oleh beberapa penjaga termasuk Shepard. Namun di sana Roni berhasil lolos dan membanting Shepard hingga tewas. Di sisi lain ternyata Raj dan para polisi lainnya akan ikut terjun ke sana untuk memburu Roni. Lalu Raj bertemu dengan seorang kolonel yaitu atasan Roni yang datang, lalu menyuruh Raj untuk membiarkan Roni menyelesaikan urusannya sendiri. Karena ternyata atasan Roni takut kalau tim kepolisian Raj akan dibantai oleh Roni, mengingat Roni adalah prajurit paling tangguh yang sering bekerja sendiri. Kemudian adegan berpindah kepada Roni yang berhasil masuk ke gudang senjata, lalu menghabisi anak buah Ajay. Sementara itu Ajay yang mulai kewalahan, ia memerintahkan penjaga untuk mengeluarkan helikopter tempur. Setelah itu kini Roni pun berhasil masuk ke rumah Ajay, lalu membantai para penjaga di sana. Sampai karena Roni yang sudah mulai kelelahan, ia pun harus ditembak dari belakang oleh Ajay. Saat itu Ajay mulai menceritakan semuanya kalau ia adalah seorang gembong yang bersembunyi di balik seragam kepolisian. Ajay juga mengatakan kalau Ria masih hidup, dan ia juga sudah lama berbisnis dengan Sehar. Saat itu ketika Ajay sedang mendatangi markas Sehar yang dijaga oleh Suni, ia mendengar suara teriakan anak kecil, yang ternyata itu adalah Ria yang hendak dibunuh atas perintah ayahnya sendiri. Di sana Ajay sempat menyelamatkan Ria, mengingat kalau Sehar ini adalah pemilik perusahaan pengiriman terbesar di sana. Lalu ia menjalin sebuah kesepakatan dengan Sehar yaitu tidak akan membongkar percobaan pembunuhan Ria, asalkan Sehar harus memuluskan pengiriman narkoboy miliknya keluar perbatasan. Dan untuk memuluskan kesepakatan itu, Sehar menyogok dokter untuk membuat surat keterangan kalau Neha gila. Bahkan Sehar juga telah membakar semua kenangan dan foto miliknya, serta membayar pihak sekolah untuk tutup mulut tentang kejadian penculikan itu. Lalu Roni yang mendengar kekejaman mereka semua, secara langsung mencekik dan menghajar Ajay. Sampai ketika Ajay mempunyai kesempatan untuk menembak Roni, tiba-tiba ternyata orang yang menembak Ajay itu adalah Raj, yang diam-diam mendengar semua percakapan Roni dan Ajay. Lalu tak lama setelah itu, terlihatlah Ria yang saat itu berjalan turun dari tangga. Singkat cerita ketika Roni sedang berada di rumah sakit, terlihat Raj yang saat itu memberikan sebuah informasi kepada Roni. Di sana Raj menjelaskan bahwa saat ia sedang menginterogasi Sehar, Sehar mengatakan kalau sebenarnya dirinya mandul. Dan itu artinya, Ria bukanlah anak Sehar, dan karena hal itulah Sehar merasa ditipu oleh Neha, dan berusaha membunuh Ria karena selama ini Sehar menganggap jika Ria adalah anak kandungnya. Sampai terungkaplah sebuah fakta, bahwa Ria ini sebenarnya adalah anak Roni, karena pada saat hendak mereka berpisah, Roni dan Neha sempat melakukannya. Kemudian Roni pun menghampiri Ria, lalu berjanji kepada dirinya sendiri akan menjaga Ria, yang tak lain adalah anak kandungnya sendiri. Dan ketika Roni sedang berada di dekat Ria, Roni merasakan jika Neha selalu hadir di sana. Lalu, film pun tamat. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Thomas.
Ia adalah seorang pasukan khusus sniper yang berhasil menjalankan misi bersama militer dalam menumpas pemberontakan di Panama. Namun, saat itu Thomas malah dipecat dari satuan militer dengan alasan dianggap cacat karena telah kehilangan jari telunjuknya dan sering mengalami gangguan penglihatan. Pada suatu hari saat Thomas dalam perjalanan pulang, ia diikuti oleh sebuah mobil yang ternyata itu adalah seorang kolonel yang bernama McKenna dan seorang agen CIA yang bernama David James. Tujuan mereka mendatangi Thomas tidak lain untuk merekrutnya lagi sebagai seorang sniper untuk menjalankan misi, yaitu menghabisi seorang jenderal Serbia yang bertanggung jawab atas pembantaian kaum muslim. Pada awalnya Thomas menolak karena dia sangat kecewa telah dipecat hanya karena alasan medis. Saat itu McKenna menjelaskan jika semua itu terjadi karena kesalahan mereka, dan menjelaskan juga jika hanya Thomaslah yang bisa melakukan misi ini. Ia juga mengatakan jika ia akan memberikan apa saja yang Thomas inginkan, asalkan Thomas bersedia menjalankan misi ini. Sampai karena penawaran itu, akhirnya pun Thomas bersedia menjalankan misi tersebut, namun dengan syarat Thomas meminta mereka agar pangkatnya segera dikembalikan. Lalu Thomas juga meminta agar dirinya diberi pengintai yang sangat handal, agar bisa membantunya dalam menjalankan misi ini. Kemudian adegan berpindah ke kedutaan Amerika yang berada di Jerman. Saat itu Thomas bertemu dengan seorang pengintai handal yang bernama Cole, yang juga seorang mantan penembak jitu dari pasukan khusus Angkatan Darat. Namun, saat ini Cole divonis hukuman mati karena membunuh anggota DIA, dan mereka berjanji akan membebaskan Cole jika dia berhasil menjalankan misi bersama Thomas. Di sana Thomas juga mengetes kemampuan Cole dengan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan ilmu penembak jitu. Dan karena Cole adalah seorang mantan penembak jitu, dia pun berhasil menjawab semua pertanyaan yang diberikan, sampai akhirnya Thomas menyetujui Cole untuk menjalankan misi bersamanya. Shut up and die like a soldier. Roger, verifying touchdown. Verifying ballpark is clear at this point. Roger, touchdown. You ever try using one of these? It's Radio Freaks as per SOP. Singkat cerita mereka pun pergi ke Serbia dengan menaiki helikopter. Lalu setelah sampai, mereka mendatangi sebuah gereja untuk bertemu dengan seorang intelijen yang bernama Sofia, untuk menanyakan sebuah informasi. Saat itu Sofia memberi foto yang akan menjadi target utama mereka, yaitu seorang jenderal yang bernama Pastoria, dan sebuah foto lokasi di sekitar gedung Kementerian Pertahanan. Sofia juga memberi informasi bahwa besok pagi Pastoria akan tiba di gedung kementerian itu, dan memberi sebuah senapan kepada Thomas yang akan digunakan untuk mengeksekusi target. I want you shadowing me. Understood? Roger that. Keesokan harinya tibalah Pastoria di kementerian itu, dengan pengawalan yang sangat ketat. Dan ketika Thomas membidik target, tiba-tiba saja mata Thomas kambuh lagi, namun ia tetap berusaha fokus untuk melepaskan tembakan. Center chest. Sampai akhirnya Thomas pun berhasil menembak Pastoria hingga tewas seketika, sementara Cole meledakkan bom asap sebagai pengalihan. Saat itu Kapten pasukan Serbia memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari pelaku penembakan. Namun ternyata, bom asap itu sangat efektif untuk mengecoh pasukan Serbia, sehingga Thomas dan Cole tidak mereka temukan. Setelah misi itu selesai mereka bergegas menuju ke gereja untuk bertemu dengan Sofia. Namun, saat mereka telah sampai di depan gereja, Sofia memberi kode kepada mereka untuk mengganti lokasi pertemuan, karena pasukan Serbia sedang melakukan penyisiran di area tersebut. Lalu mereka berdua pun berencana untuk kabur dari sana menggunakan kereta. Namun saat di tengah jalan, tiba-tiba ada polisi yang akan memeriksa semua orang yang dianggap mencurigakan. Sampai ketegangan pun terjadi ketika seorang polisi memeriksa Cole dan Thomas, sampai tiba-tiba
Saat itu Cole dan Thomas berhasil kabur dari kejaran polisi. Namun di saat pelarian itu, Cole memutuskan menyerahkan diri pada polisi supaya Thomas bisa kabur dari sana. Para polisi pun lalu membawa Cole ke penjara bawah tanah untuk diinterogasi dan dihajar habis-habisan. Ia dipaksa mengatakan siapa yang memberinya perintah dan bersama siapa dia ke sini. Namun, meskipun Cole harus mendapatkan siksaan, ia tetap tidak membocorkannya. Do I look Russian to you? Kemudian adegan berpindah kepada Thomas yang mendatangi kediaman Sofia. Di sana ia mengatakan jika Cole telah tertangkap, lalu mengajak Sofia untuk menyelamatkan Cole. Saat itu Sofia juga memberi informasi bahwa Cole sedang di penjara bawah tanah, yang merupakan penjara rahasia yang sangat mustahil untuk disusupi. Namun meski begitu, Sofia tetap bersedia membantu Thomas untuk menyelamatkan Cole. Well, our story as men implored that we are the victims of United Nations. Well, we have to figure a way to get him out now, don't we? Tak lama setelah itu Sofia mengajak Thomas ke ruangan bawah tanah yang dipenuhi senjata bekas Perang Dunia Kedua. Di sana ia memberi Thomas sebuah senjata milik ayahnya, yang telah gugur saat berperang melawan pasukan Uni Soviet. Lalu Sofia juga memanggil saudaranya yang bernama Vojislav dan Zoran, untuk membantu mereka menyelamatkan Cole. You people are the entire under. There's no one to help you except us. Yes. Scene kemudian berpindah ke penjara bawah tanah, di mana saat itu para tahanan akan dipindahkan ke sebuah tempat eksekusi mati. Saat itu Cole berbisik kepada seorang tahanan yang bernama Pavel, agar ia mau mengikuti instruksinya. Lalu saat para prajurit dalam perjalanan tiba-tiba Sofia menghentikan mobilnya di tengah jalan, untuk menghadang kendaraan yang membawa para tahanan. Di sana Sofia berpura-pura kalau mobilnya sedang kehabisan bahan bakar, sementara Thomas sudah bersiaga di atas bukit sambil membidik para prajurit. Lalu, ketika dua prajurit mendekati mobil Sofia, tiba-tiba mengetahui keributan itu, Cole pun memanfaatkan kesempatan untuk kabur bersama Pavel. Saat itu Sofia berhasil membawa mereka ke dalam mobil yang sudah disiapkan Zoran, lalu segera kabur dari sana. Saat di dalam mobil, Thomas bertanya kepada Cole tentang siapakah Pavel sebenarnya. Lalu Cole menjelaskan, jika sebenarnya ia mendapat misi dari CIA untuk mengeluarkan Pavel dari penjara. Dan diketahui jika Pavel ini merupakan seorang ilmuwan dan seorang penulis, yang dipenjara karena dianggap telah menulis kritikan kepada pemerintah. Your mission was time the government said we fucked you over. Kemudian adegan berpindah ke markas CIA, yang mendapat laporan jika Thomas dan lainnya sedang diburu pasukan Serbia. Saat itu kolonel memerintahkan para pasukan untuk menjemput mereka menggunakan helikopter. Sementara itu, Thomas yang sedang menuju lokasi penjemputan, tiba-tiba mereka diserang pasukan Serbia. Akibat serangan itu Zoran pun tewas, sementara mereka berusaha kabur melewati saluran pembuangan air. Lalu saat di tengah pelarian saudara Sofia akan menghadang para prajurit, agar mereka berhasil melarikan diri dari kejaran pasukan Serbia. Namun ternyata ada seorang sniper yang sedang mengikuti mereka, dan ketika Thomas sudah membidik sniper itu ia tidak jadi menembak, karena ia khawatir tembakannya akan diketahui prajurit yang lain. Lalu, Thomas memerintahkan Sofia agar tidak melanjutkan pelarian bersama mereka, lalu menyuruh Sofia kembali pulang karena misinya sudah selesai. Setelah itu berkat informasi Pavel, mereka pun melanjutkan pergi ke sebuah desa yang dihuni oleh umat muslim. Sesampainya di sana mereka mendatangi rumah teman Pavel yang bernama Nauzad, untuk meminta bantuan agar membawanya kabur dari wilayah ini. Saat itu Nauzad bersedia membantu, lalu memberi sebuah bus untuk mereka menuju ke perbatasan negara Serbia. Namun, sesampainya di jembatan ternyata ada tentara Serbia yang sedang berjaga. Sampai karena tak mau ambil resiko mereka pun memutuskan turun dari bus, lalu melanjutkan perjalanan menuju ke perbatasan. Pagi harinya mereka bertiga telah sampai di sebuah daerah,
yang mana daerah tersebut adalah kota mati yang menjadi saksi bisu kejamnya rezim Pastoria yang telah membantai umat muslim. Saat itu Kapten pasukan Serbia mendapat laporan dari intelijennya jika ada sebuah helikopter yang tak dikenali sedang menuju ke daerah sana. Lalu sang kapten yang menduga kalau itu merupakan helikopter penjemputan, ia segera mengerahkan pasukan khusus untuk memburu Thomas. Sementara itu, Thomas yang sudah mengetahui kedatangan musuh, ia memiliki rencana supaya mereka berpencar lalu menyerang balik pasukan musuh. Setelah berhasil menghabisi pasukan itu, kini mereka pun bergegas menuju lokasi penjemputan. Namun tanpa mereka sadari, ada seorang sniper handal yang sedang mengintai mereka. Saat itu sniper itu tertipu karena mereka memakai seragam tentara Serbia yang telah mereka habisi. Namun, sniper itu ternyata sudah memasang jebakan yang saat itu mengenai Cole. Sampai karena ledakan itu sang sniper Serbia mengetahui posisi mereka, lalu terjadilah duel antara Thomas melawan sniper Serbia. Stand by. A couple years back. Akibat tembakan sniper musuh itu, Cole pun mengalami luka yang sangat serius. Sementara Thomas dia berhasil mengecoh sniper Serbia dengan sebuah bom yang telah dipasang sebelumnya. Sampai Thomas yang sudah mengetahui posisi sniper musuh pun langsung melepaskan tembakan jitunya. Sampai akhirnya sniper Serbia itu tertembak tepat di bagian matanya hingga tewas seketika. Lalu tak lama kemudian, datang helikopter untuk menjemput mereka, lalu Thomas bergegas membawa Cole ke dalam heli itu. Di akhir film kita diperlihatkan kepada Cole yang berkata kepada Thomas, jika dia merasa bersyukur bisa mati dalam menjalankan misi bersama Thomas, dan tidak mati dalam kondisi mendekam di penjara. Sampai karena Cole yang sudah tak mampu bertahan rasa sakitnya, akhirnya ia pun harus tewas. Lalu, film pun tamat. Jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka dengan video ini silahkan like, dan jika ada kritik atau saran silahkan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.